Salam saudara-saudara, salam S4K. Proper S4K atau proses perenungan S4K hari ini berbicara tentang menjadi rujukan yang terdapat dari ayat yang luar biasa, yaitu Yesaya 60 ayat 3. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Yesus adalah terang dunia. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup. Ini adalah pernyataan Yesus yang berkuasa. Dan kuasa itu akan berdampak pada kehidupan kita, manakala kita mau hidup di dalam terang kasih Tuhan. Sebab percaya kepada Yesus artinya kita mau dengan merendahkan diri beranjak menuju terang itu. Untuk beranjak menuju terang itu, kita harus berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Sebagaimana anak-anak Tuhan, kita harus sepakat dan percaya akan pernyataan Tuhan Yesus. Dengan mempunyai terang kasih Tuhan, maka segala gerak-gerik kita akan menjadi rujukan bagi dunia ini. Ketika mereka mencari kebenaran yang sejati, keluarga dunia yang hancur mencari role model kepada keluarga Kristen. Gaya hidup anak-anak muda keluarga dunia mencari role model kepada anak-anak muda keluarga Kristen. Itu yang seharusnya terjadi ketika kita mempunyai terang kasih Tuhan. Kenyataan berkata lain, sebagian besar keluarga Kristen tidak menjadi rujukan karena hidup mereka tidak jauh berbeda dengan keluarga-keluarga dunia ini. Jadi tidak ada yang bisa diharapkan dari kehidupan keluarga Kristen. Justru sebaliknya, banyak keluarga Kristen yang menjadi batu sandungan. Melalui ayat ini, Tuhan sedang memberitahu saya bahwa sebagian dari keberadaan saya ada dalam lorong yang gelap. Dan Tuhan sedang memanggil saya untuk keluar dari kegelapan itu. Dalam diskusi para pelayan Tuhan, jika didapati ada gesekan kecil adalah hal yang wajar. Yang tidak wajar jika perbedaan yang muncul menimbulkan perdebatan yang diakhiri dengan pertengkaran dan masuk ranah pribadi. Diskusinya akhirnya tidak sehat, karena satu sama lain bukan mencari solusi, tapi malah saling melontarkan kata-kata yang menyakitkan, yang melahirkan kebencian. Dengan kekuatan Tuhan saya dikoreksi oleh ayat ini, karena saya tidak sedang memancarkan terang yang membuat orang datang untuk belajar berdiskusi yang benar. Saya sebagai anak Tuhan terlibat dalam perdebatan itu. Oleh karena ego saya, maka saya mempertahankan dan sedikit memaksakan pendapat saya agar dipahami oleh semua peserta diskusi. Saya kira diskusi yang kami lakukan tidak direkomendasikan untuk menjadi rujukan, karena sama sekali tidak mendatangkan damai sejahtera. Diskusi yang hanya menjadi batu sandungan. Firman ini menyatakan bahwa Tuhan sedang menaruh keinginannya agar saya lebih mengedepankan kasih dengan memancarkan terang kasih Tuhan. Menggunakan kata-kata yang bijak, memberkati dan membangun. Puji Tuhan, haleluya. Dengan pertolongan Tuhan, saya dimampukan untuk keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saya mulai menyadari untuk tidak menggunakan perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya mengucapkan perkataan yang mendatangkan ucapan syukur. Respon kita terhadap panggilan suara Tuhan mengubah hidup kita menjadi hidup penuh syukur. Oleh sebab itu, jangan lelah untuk terus masuk dalam proses perenungan, karena itulah yang menjadi petunjuk dalam perjalanan pulang menuju rumah kita di surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
S4K, yes.